Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nurdiani dari Prodi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Cirebon. Mungkin teman-teman sudah pada tahu tentang virus dan wabah yang terkenal yang sekarang sangat mendunia. Nah, saya sekarang akan sedikit membahas tentang bagaimana seorang muslim menyikapi wabah tersebut. Dari berbagai sumber-sumber, referensi-referensi yang telah saya baca dan saya lihat, menurut para ustadz, syekh, kiai-kiai, yang saya simpulkan yaitu bagaimana seorang muslim menyikapi wabah ini. Yang pertama yaitu bertawakal kepada Allah. Sebagai seorang muslim, kita hendaknya selalu bertawakal kepada Allah, pasrah dan percaya kepada Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi atas kehendak Allah. Dalam suatu ayat dijelaskan dalam Quran surat At-Tagabun ayat 11 yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka jelas dalam ayat ini disebutkan bahwa yang terjadi di dalam hidup kita di dunia ini itu telah menjadi kehendak Allah, terjadi atas izin Allah. Sebagai seorang muslim, kita harus mempercayai itu dan selalu bertawakal kepada Allah. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka jelas bahwa takdir yang kita alami sekarang, kita diam di rumah, kita menghadapi wabah ini, itu telah tercatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang kedua yaitu menjaga aturan Allah. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan dalam nasihat Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwa ihfadillah yahfadka, yaitu jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Nah, menjaga di sini dalam artian bagaimana? Ya jelas tentu bahwa menjaga Allah itu dengan cara menjauhi larangannya, memperhatikan perintahnya, menjauhi maksiat, menjauhi dosa-dosa, dan selalu ingat kepada Allah. Lalu yang ketiga yaitu ingatlah keadaan seorang mukmin, yaitu keadaan seorang mukmin antara bersyukur dan bersabar. Nah, sebagaimana kita juga tahu bahwa Allah itu tidak akan membebani seseorang, tidak akan menguji seseorang dengan terus-menerus. Allah juga akan memberi kesenangan, Allah juga akan memberi solusi dari musibah yang kita alami. Namun tentu saja Allah juga tidak akan memberi kesenangan yang terus-menerus kepada kita sebagai umat muslim. Allah juga akan memberi musibah, akan memberi ujian kepada kita untuk selalu mengingat Allah. Ya, jadi jelas bahwa tidak ada musibah yang tidak ada solusi. Allah juga pasti akan memberikan solusinya. Kita sebagai umat muslim tentu hanya harus bersabar, bersyukur, dan percaya kepada Allah. Bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap bersyukur telah diberi sehat, telah diberi nikmat, telah diberi sembuh, dan sebagainya. Yang keempat yaitu adalah ikhtiar. Tentu saja kita tidak bisa
hanya bersabar dan berdiam diri saja, kita juga perlu ikhtiar. Dan yang paling penting, ikhtiar dan doa. Nah, bagaimana ikhtiar tersebut? Dalam satu kisah juga pernah diceritakan bahwa di masa Rasulullah SAW juga pernah terjadi wabah yang mematikan. Nah, dalam nasihatnya menghadapi wabah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, yang artinya, apabila kalian mendengar suatu wabah melanda suatu negeri, janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Dan apabila penyakit itu melanda suatu negeri yang kamu tinggali, maka janganlah keluar dari negeri tersebut. Nah, seperti virus sekarang ya, kalau misalkan telah tercatat bahwa misalkan di Wuhan itu menjadi titik virus tersebut, janganlah kita ke sana, dan seharusnya yang berada di negeri Wuhan itu jangan keluar dari sana untuk menghindari penyebaran virus tersebut. Nah, ikhtiar yang kita lakukan sekarang ini mungkin memang berdasarkan hadis tersebut harus berdiam diri di rumah supaya mencegah untuk penyebaran virus tersebut. Yang kelima yaitu perkuat diri dengan zikir. Nah, mungkin sebagai seorang muslim kita harus selalu berzikir dan mengingat Allah. Selain ikhtiar yang dilakukan, tawakal, bersabar, juga harus selalu mengingat Allah, menjaga ibadah-ibadahnya, jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu dengan terus mengingat Allah. Kemudian yang terakhir itu yang keenam, yaitu jangan percaya berita-berita hoax. Sebagai seorang muslim, jangan terlalu terlena dengan berita-berita hoax yang tersebar di media sosial, yang tidak jelas asal-usulnya, yang tidak jelas sumbernya. Itu jangan terlalu percaya. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 juga dijelaskan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Maka jelas di sini dijelaskan bahwa apapun berita yang sampai kepada kita harus cross check dahulu, jelas atau tidak kebenarannya. Baik, mungkin itu saja tentang bagaimana sikap kita menyikapi virus corona ini. Dan yang pada intinya kita sebagai umat muslim itu harus bertawakal kepada Allah, bersabar. Segala sesuatu itu pasti ada akhirnya. Allah pasti punya rencana yang amat baik atas terjadinya peristiwa ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.